Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang menyimak. Di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu hakikat menyimak, teknik-teknik dalam menyimak, strategi menyimak, dan juga metode dalam menyimak. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alifa Ulianti selaku moderator dan teman saya Mbak Vina Setiana, Mas Wahyu Hidayat, dan Mbak Siti Mutakifah. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu hakikat menyimak. Hakikat menyimak di sini terdiri dari pengertian menyimak, tujuan menyimak, dan juga jenis-jenis menyimak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu menyimak? Menyimak itu apa sih? Apakah menyimak dengan mendengar itu sama? Nah, jadi kebanyakan orang berpikir menyimak dan mendengar itu sama. Padahal mereka jauh berbeda. Karena menyimak itu adalah mendengar dengan penuh pemahaman. Sedangkan mendengar itu kita hanya sekedar tahu, kita hanya sekedar mendengar tanpa paham. Begitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan juga evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak itu ada beberapa, yaitu kita bisa mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mendapatkan inspirasi, dan juga sebagai sarana untuk menghibur diri. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak itu terbagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif itu merupakan sebuah kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif itu terdiri dari 4 jenis, yaitu menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak pasif, dan juga menyimak sosial. Nah, menyimak sekunder itu adalah sebuah kegiatan menyimak secara kebetulan. Maksudnya yaitu menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Nah, kalau menyimak estetik, itu pendengar hanya duduk terpaku sambil menikmati suatu pertunjukan. Misalnya penyimak sambil mendengarkan drama, mendengarkan cerita, mendengarkan suatu bacaan puisi, baik secara langsung maupun melalui audio. Oke, selanjutnya yaitu menyimak pasif. Menyimak pasif adalah suatu kegiatan penyerapan bahasa tanpa upaya sadar. Misalnya, seseorang yang mendengarkan bahasa daerah, lama-kelamaan orang tersebut nantinya terbiasa dan bisa menggunakan bahasa daerah tersebut. Nah, lanjut yaitu menyimak sosial. Menyimak sosial ini berlangsung di lingkungan sosial. Misalnya pada saat kita mengobrol dengan teman, itu artinya kita saling menyimak satu sama lain. Oke, jadi itu tadi jenis-jenis menyimak ekstensif. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis menyimak intensif. Menyimak intensif itu adalah kegiatan menyimak dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi untuk menangkap suatu hal yang dikehendaki. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak intensif. Menyimak intensif itu terdiri dari menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratori, dan juga menyimak interrogatif. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis itu tujuannya untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Kalau menyimak konsentratif, itu tujuannya untuk menelaah pembicaraan yang sedang disimak. Kalau menyimak kreatif, itu berhubungan erat dengan imajinasi seseorang dalam menangkap makna. Kalau menyimak eksploratori itu adalah menyimak penyelidikan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi-informasi baru, mendapatkan hal-hal baru, isu-isu atau buah bibir yang menarik. Nah, kalau menyimak interrogatif itu artinya penyimak dituntut untuk konsentrasi dan selektif karena nantinya di akhir penyimak harus mengajukan sebuah pertanyaan dari apa yang telah disimak. Menyimak ada 8. Yang pertama, teknik ulang ucap atau menirukan. Teknik ini biasanya digunakan oleh guru pada siswa yang belajar bahasa permulaan, baik belajar bahasa ibu maupun bahasa asing. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkenalkan bunyi
bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas oleh guru. Kedua, teknik informasi beranting. Guru memberikan informasi kepada salah seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa di terdekatnya. Begitu seterusnya. Informasi disampaikan secara beranting. Yang ketiga, teknik satu mulut, satu kelas. Guru membacakan sebuah wacana yang dapat berupa artikel atau cerita di hadapan siswa, dan siswa diminta menyimak baik-baik. Sebelum siswa menyimak, guru memberi penjelasan tentang apa-apa yang pernah disimak. Yang keempat, teknik satu rekaman, satu kelas. Guru terlebih dahulu menyiapkan rekaman melalui kaset atau tape recorder, CD, ataupun laptop yang berisi ceramah, pembacaan puisi, pidato, cerita atau dongeng, drama, dan sebagainya. Kemudian, guru memberi petunjuk-petunjuk sebelum kaset diputar tentang hal-hal yang perlu disimak. Yang kelima, teknik group close. Dalam penggunaan teknik ini, guru membacakan sebuah wacana sekali. Siswa diminta menyimak baik-baik, kemudian guru membacakan lagi wacana tersebut dengan cara membaca paragraf awal penuh, sedangkan paragraf berikutnya ada beberapa kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Keenam, teknik parafrase. Dalam penggunaan teknik ini, guru terlebih dahulu menyiapkan sebuah puisi untuk disimak oleh siswa. Setelah itu, guru membacakan puisi yang telah disiapkan dengan jelas. Kemudian, setelah siswa selesai menyimak, siswa secara bergiliran disuruh menceritakan kembali isi puisi yang telah disimaknya dengan kata-kata sendiri. Ketujuh, teknik simak libat cakap. Sesuai dengan nama teknik ini, penyimak terlibat dalam pembicaraan. Dalam pelaksanaan teknik ini, guru dapat menugaskan siswa mengadakan wawancara, misalnya dengan guru wali, guru pengajar bahasa Bali, budayawan. Sebelum mengadakan wawancara, siswa diminta menyiapkan apa yang perlu ditanyakan kepada orang yang diwawancarai. Akhir, yaitu yang kedelapan, teknik simak bebas libat cakap. Teknik ini senada dengan teknik simak libat cakap yang mementingkan keterlibatan penyimak dalam pembicaraan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode dalam menyimak. Yang pertama adalah metode simak ulang ucap atau metode integratif. Metode ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya. Metode ini mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. Metode ini sangat cocok digunakan pada kelas rendah sekolah dasar. Metode ini masuk pada pembelajaran bahasa dan sastra, dan lebih condong pada ekspresi atau keterampilan berbicara. Dan untuk langkah-langkah metode ini, yang pertama, guru sebagai model pembelajaran membacakan atau memutar rekaman bunyi bahasa tersebut, seperti fonem, kata mutiara, puisi pendek, cara perlahan-lahan, serta intonasi yang jelas dan tepat. Yang kedua, siswa menirukan ucapan guru. Menirukan ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau klaksikal. Metode yang kedua yaitu metode simak kerjakan atau metode integratif. Pada metode ini, guru akan mengucapkan sebuah kalimat perintah selanjutnya
meminta siswa untuk mengerjakan perintah tersebut. Contohnya, guru membacakan sebuah cerpen kepada siswa, lalu siswa mendengarkan bacaan cerpen dari guru. Selanjutnya, siswa mengerjakan apa yang akan diperintahkan oleh guru. Metode yang ketiga yaitu metode simak terka. Pada metode ini, guru akan mempersiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan namanya. Deskripsi tersebut dikomunikasikan kepada siswa, dan siswa mendengarkan serta menerka atau menebak benda apa yang dimaksudkan oleh guru. Misalnya, guru memberikan sebuah clue seperti ini. Bentuknya bulat, kecil, panjang, serta lurus. Bagian depan dibuat runcing, dapat digunakan untuk menulis. Nah, di sini siswa dapat berpikir, apakah nama benda ini? Nah, dan jawaban yang benar adalah pensil. Metode yang keempat adalah metode simak tulis. Metode simak tulis ini dikenal dengan kata dikte atau imlek. Pada metode ini, guru akan mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya, lalu meminta siswa untuk menulis apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Misalnya, guru mengucapkan kata atau kalimat, "Ini mama." Lalu, siswa mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru dengan cermat, kemudian menuliskan apa yang diucapkan oleh guru. Untuk metode yang kelima adalah metode memperluas kalimat. Pada metode ini, guru akan mengucapkan sebuah kalimat sederhana yang pertama, lalu siswa menirukan ucapan guru yang pertama. Dan setelah itu, guru mengucapkan kata atau kelompok kata yang kedua, lalu siswa menirukan ucapan kalimat guru yang kedua. Selanjutnya, siswa disuruh menghubungkan ucapan kata atau kalimat yang pertama dan kedua sekaligus, sehingga menjadi kalimat yang panjang. Misalnya, untuk kata yang pertama adalah, atau kalimat yang pertama adalah, "Kakak belajar." Dan untuk kata atau kalimat yang kedua adalah "di kamar." Di sini siswa diminta untuk menghubungkan dua kalimat tersebut yang sehingga menjadi "kakak belajar di kamar." Untuk metode yang keenam adalah metode bisik berantai. Pada metode ini, guru akan membisikkan sebuah kalimat kepada seorang siswa. Selanjutnya, siswa tersebut membisikkan kalimat tersebut kepada siswa kedua, dan seterusnya sampai anak terakhir. Lalu di sini guru akan memeriksa apakah kalimat tersebut sampai kepada siswa terakhir dengan benar atau salah. Untuk metode yang ketujuh yaitu metode menjawab pertanyaan. Pada tahap ini, guru akan memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, misalnya untuk memperkenalkan diri siswa. Dan di sini guru juga dapat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa mengenai nama orang tua, umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Untuk metode yang ke-8 adalah metode menyelesaikan cerita. Pada metode ini, guru akan bercerita dan siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama dan cermat. Di sini guru tidak akan menyelesaikan semua cerita tersebut. Cerita ini dilanjutkan oleh anak secara bergilir sampai cerita itu selesai sebagai suatu keutuhan. Cerita seperti ini seolah memaksa siswa untuk menyimak dengan teliti jalan ceritanya sambil menghayati cerita tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Mutakifah mengenai metode yang ke-9. Metode yang ke-9 yaitu metode identifikasi tema atau kalimat atau kata kunci. Pada metode ini, guru akan menyajikan sebuah paragraf atau cerita, kemudian meminta siswanya untuk mengidentifikasi tema atau topik dalam cerita atau kalimat tersebut. Kemudian metode yang ke-10 yaitu metode paraphrase. Pada metode ini, guru akan menyajikan sebuah puisi dan akan membacakannya. Setelah selesai, siswa disuruh atau diminta untuk bercerita mengenai isi puisi dengan bahasanya sendiri dalam bentuk prosa. Metode yang ke-11 yaitu metode merangkum. Pada metode ini, siswa diminta untuk mencari intisari bahan yang disimaknya, kemudian menyimpulkan bahan simakan secara singkat dengan kata-kata sendiri. Strategi menyimak. Yang pertama yaitu strategi bercerita. Strategi bercerita adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid
dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui bercerita. Yang kedua yaitu strategi Token Arons. Siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu strategi simak terka. Strategi simak terka adalah guru menyiapkan benda-benda yang tidak diketahui atau tidak diperlihatkan kepada siswa. Kemudian menyebutkan ciri-ciri benda tersebut dan siswa tersebut ditugaskan untuk menerka benda yang dimaksud. Baiklah teman-teman, itu tadi materi diskusi dari kelompok kami terkait dengan menyimak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.